Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Selama kita hidup, pasti tidak akan lepas dari masalah. Namun, ujian hidup bukan untuk ditakuti atau diratapi, melainkan untuk dihadapi. Jalan hidup tidak selalu mulus. Bisa saja kita kehilangan apa yang kita miliki. Kita diuji dengan rasa sakit dan kesedihan serta kemalangan lainnya. Meski begitu, diri harus tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup tersebut. Walaupun berat, setiap masalah dan kesulitan yang datang perlu diselesaikan agar tidak berkelanjutan. Ada banyak sekali tantangan hidup yang dapat mengguncang pikiran dan perasaan. Contohnya, mengalami cedera, penyakit, kehilangan pekerjaan, bangkrut, perceraian, kematian, dan lain-lainnya. Jika masalah yang sama terjadi berulang terus, sangat mungkin membuat seseorang kehilangan motivasi. Padahal, jika mampu melewati semua kesulitan, tentu diri ini dapat berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selain itu, ada banyak pelajaran yang bisa diambil agar masalah yang sama tidak terulang. Berikut beberapa cara untuk menghadapi ujian hidup yang perlu dilakukan ketika rintangan menghadang. 1. Hadapi masalahnya. Melansir dari Kopra, cara paling pertama dan utama dalam mengatasi ujian hidup adalah menghadapi masalahnya. Ini adalah cara yang paling jelas tapi dilewatkan. Tidak sedikit orang yang lari dari masalah alih-alih menghadapinya. Faktanya, menunda untuk mengatasinya tidak membuatnya menghilang. Karena itu, pastikan untuk menghadapi masalah seberat apapun itu agar tidak menjadi beban yang terakumulasi di kemudian hari. 2. Menjalani hidup dengan apa adanya. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, pastikan untuk menjalani hidup apa adanya. Saat menerima kehidupan seperti apa adanya, hidup juga akan lebih nyaman dan nikmat untuk dijalani. Saat mengenal dengan baik diri sendiri, kesempatan untuk melakukan banyak hal terbuka dengan lebar, termasuk menyelesaikan setiap ujian hidup yang menghampiri. 3. Buat rencana. Dengan membuat rencana terkait masa depan, segala ujian hidup yang timbul tentu bisa diatasi. Pastikan untuk melihat pola masalah dan tantangan yang pernah terjadi untuk mencegahnya muncul di masa depan. Masalah hidup yang timbul bisa diselesaikan atau dicegah dengan adanya rencana masa depan yang matang dan jelas. Contoh, jika memiliki masalah manajemen waktu, pastikan untuk merencanakannya setiap kegiatan setiap harinya. 4. Cari solusinya. Untuk mengatasi setiap masalah yang menjadi ujian hidup, pencarian solusi harus diutamakan dan sebaiknya datang dari diri sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan pendapat, tetapi keputusan pada akhirnya harus dipilih sendiri. Semakin lama mendengarkan pendapat orang lain, semakin lama masalah terselesaikan. Cara paling efektif adalah menilai situasi serta kemampuan yang dimiliki, lalu segera ambil tindakan. Solusi harus diputuskan oleh diri sendiri, meski nantinya membutuhkan bantuan orang lain. 5. Banyak bersyukur. Banyak orang yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan berkah yang didapatkan. Padahal dengan mengubah perspektif kita dapat membuat banyak perbedaan
berarti dalam hidup. Menerima segala sesuatu dengan bersyukur bisa membuat diri lebih sehat secara fisik dan mental. Cara ini juga dapat menguatkan diri sendiri saat mengalami masa-masa sulit dan ujian hidup yang terasa memberatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.